Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan membahas Loki season kedua, episode kelima yang kemarin baru tayang. Keren dan mind blowing banget ya guys. Dan juga besok adalah premiere The Marvels di Indonesia nih guys, tanggal 8 November. Wah gila sih, kalian pasti sudah beli advance tiket sale-nya ya. Nanti balik ke YouTube Jokastoy untuk ngelihat pembahasan The Marvels nanti ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy, segera join ya. Dan follow TikTok serta Instagram Jokastoy juga. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita gak akan ngebahas The Marvels ya guys ya. Tapi di sini kita akan membahas suatu hal yang penting, poin penting yang kalian lewatkan di film Loki season kedua, khususnya di episode kelima yang memang ngerangkum semua event yang terjadi episode 1 sampai episode kelima. Series Loki ini sama seperti series WandaVision ya teman-teman ya. Series dengan banyak teori, series dengan banyak views, series dengan banyak teka-teki dan misteri sampai menuju final episodenya. Kita tahu ya bahwa di ending episode kelima season kedua Loki mendapatkan kekuatan barunya. Ia bisa mengendalikan time slipping dan menjadi God of Stories, bisa menulis ulang cerita dan mengatur timeline. Tentu ya teman-teman, apa yang dilakukan Loki ini, apa kemampuan yang ia dapatkan dari semua perjalanan panjang dan juga menyakitkan yang ia alami di TVA ini sepanjang season, ini tentunya akan ngelit kita ya, membuat Loki menjadi karakter center atau biasa dikenal dengan Avenger Prime. Avenger Prime ini adalah hero yang memiliki kekuatan di atas Avenger lainnya ya teman-teman, tapi bukan pemimpin tim Avenger itu sendiri. Dan Loki ini sepertinya akan dipersiapkan menjadi Avengers Prime. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, ia bisa rewrite story menggunakan kekuatan time slippingnya, menulis ulang kisah, menulis ulang cerita dari kekuatan time slippingnya itu. Kemudian yang kedua, Loki di sini adalah the best version of himself. Ini adalah versi terbaik Loki ya teman-teman. Dari mulai rasa tanggung jawabnya, ibanya, bijaknya, dan pengorbanan Loki secara cuma-cuma melindungi TVA dan Secret Timeline serta menjaga kestabilan. Dan yang kerennya dari Loki ini dan sangat cocok menjadi Avengers Prime, ia bisa ya membuat orang-orang di sekelilingnya itu mencapai full potensi atau versi terbaik diri mereka masing-masing, termasuk dirinya juga dengan apa yang terjadi selama season ini. Loki menahan sakitnya ya teman-teman ya, time slipping yang selalu datang hanya untuk kembali menyelamatkan teman-temannya dan menyelamatkan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu Secret Timeline. Jadi kembalinya Loki sebagai Avengers Prime nanti di Multiversal War, Avengers Kang Dynasty dan Avengers Secret Wars ini sangat ditunggu-tunggu para fans banget ya teman-teman. Apalagi Tom Hiddleston atau Loki ini sudah memerankan karakter Loki dan sudah tampil di MCU dari zamannya Thor 1 ya guys ya. Jadi tentu legasinya, arc karakternya dan juga fansnya dari Loki ini udah banyak banget walaupun dia villain. Tapi di sisi ini dia bukan hanya sekedar villain atau penjahat lagi ya teman-teman. Ini adalah versi terbaik Loki, God of Stories. Di episode kelima kemarin, Sylvie itu mendesak Loki ya untuk berbicara sesungguhnya dan sejujurnya apa sih yang dia perjuangkan dalam semua ini, dalam perang ini. Awalnya si Loki ini tidak mau berkata jujur ya, tapi setelah didesak oleh Sylvie sambil matanya berkaca-kaca, ia ingin teman-temannya kembali. Ia tidak ingin sendiri lagi. Ia ingin menyelamatkan apapun itu yang bisa ia selamatkan, termasuk teman-temannya yaitu Hunter B15, Mobius, Obi, Cassie, dan Sylvie itu sendiri. Hal inilah yang membuat He Who Remains percaya bahwa Loki inilah ya, Loki versi ini, Loki versi varian inilah yang tentunya adalah Loki versi terbaik ya, Loki yang bisa menyelamatkan kita semua di Secret Timeline. Karena He Who Remains sadar ya bahwa nanti di perang Multiversal War yang akan datang, ia tidak bisa mengalahkan Council of the Kang sendirian. Dia butuh banyak bantuan, tidak hanya hero Avengers saja ya teman-teman, tapi hero yang memang benar-benar mengetahui tentang Avenger, tentang Secret Timeline, Multiverse, dan semua hal yang tidak diketahui langsung oleh para hero tersebut, yaitu Loki. Di versi komiknya sendiri, Loki God of Stories itu memiliki kekuatan yang bahkan di luar Nurul ya teman-teman. Ia bisa merubah kisah di komiknya, bisa merubah cerita juga, bahkan ia tidak ingin menjadi villain ya.
Dia ingin melenceng dari budaya dan tradisi Nordik, dewa-dewa Nordik yang berkata bahwa Dewa Loki itu bisa menjadi orang baik, bukan villain saja. Jadi kalau versi komiknya itu memang sangat luas ya, God of Stories Loki ini ya. Banyak yang bisa ia rubah cerita-cerita di komik itu guys. Tapi kalau nanti yang di versi MCU atau filmnya ini akan dibuat sesimpel dan sesederhana mungkin, nggak apa-apa ya. Sehingga penonton awam yang tidak nonton series, yang langsung nonton di bioskop, ataupun fans seperti kita tetap bisa menikmati Loki God of Stories versi film atau movie ini. Tentunya semua ini memang rencana dan juga kemauan dari He Who Remains ya teman-teman. Setelah dia mati dibunuh oleh Sylvie, dia pastinya memiliki backup plan dan sudah melihat masa depan yang akan terjadi dan bagaimana nanti karakter si Loki akan develop dan berkembang menjadi entitas yang sangat hebat, entitas di luar ruang dan waktu, the timeless, entitas yang akan menjadi the next He Who Remains atau God of Stories. Sehingga si He Who Remains ini ya terima-terima aja dibunuh oleh Sylvie ya guys ya. Karena ia tahu pengorbanannya ini untuk kebaikan dan kemenangan perang multiverse yang akan datang. Ia juga tidak terlalu khawatir karena ia tahu ia akan terlahir kembali menjadi He Who Remains pastinya. Karena ia yakin Loki akan melakukan hal yang sama seperti apa yang ia lakukan di masa lalu, menciptakan TVA, mengumpulkan berbagai varian, ngajarin Victor Timely teknologi masa depan TVA melalui buku TVA, melewati Ravonna dan Miss Minute. Jadi semua hal yang dilakukan Loki itu adalah nge-rewrite story, menulis ulang cerita kisah dengan versi Loki sendiri, namun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menyelamatkan Sacred Timeline dan Temporal Loom serta membangun TVA Time Variance Authority. Loki menjadi Avengers Prime itu bukan tidak mungkin ya teman-teman. Avengers Prime itu kalau di komik memiliki kekuatan maha dahsyat dan kemahakuasaan. Sifat Avengers Prime yang memang netral dan berdiri di stabilitas kedamaian ini sangat cocok banget dengan karakter Loki God of Stories. Jadi nggak akan terkejut lagi ya kalau memang Avengers Prime itu akan diambil oleh si Loki di versi MCU atau versi film ini guys. Karena Avengers Prime sangat berpotensi sekali menjadi entitas maha kuasa maha hebat yang akan membantu para hero kita di Multiversal War. Betul-betul nggak ada yang nyangka ya teman-teman ya bahwa Loki ini akan seberkembang ini karakternya di seriesnya. Betul-betul nggak ada yang nyangka. Aku pikir kemarin series Loki season kedua ini ya hanya menceritakan perjalanan Loki lagi dalam menemukan berbagai varian Kang ketika sudah matinya He Who Remains itu. Dan ngelit kita langsung ke end credit scene Quantumania Council of the Kangs. Tapi ternyata salah ya teman-teman, semua prediksi salah. Ternyata season kedua ini malah berfokus banget sama si Loki-nya. Bahkan si Victor Timely, He Who Remains atau Kang-nya itu dikesampingkan dulu ya teman-teman. Kita fokus banget dengan perkembangan karakter Loki yang keren banget ya. Dari dulu diintroduce pertama kali adalah villain yang sangat dibenci para fans Marvel karena sifatnya yang sadis, brutal. Tapi ternyata kita lihat sisi terbaik, sisi lain dari Loki di season ini membuat para fans itu jadi suka banget nih lihat performance Tom Hiddleston sebagai Loki. Loki yang dipersiapkan sebagai karakter center atau karakter utama, karakter yang terfokus, Loki yang selalu mau berkorban, Loki yang selalu mau bertanggung jawab, dan Loki yang selalu mau ingin kedamaian. Wah pokoknya gila, keren banget ya guys. Beberapa scene di trailer juga terlihat ya bahwa Loki akhirnya mungkin nanti di episode ke-6 akan capek nih mengulang-ulang terus dan akhirnya dia langsung turun sendiri menuju Temporal Loom untuk membenarkan mesin tersebut mengatur kembali The Branch Timeline agar menjadi Sacred Timeline. Disinilah pertama kali ia akan berubah menjadi God of Stories atau menjadi The Avengers Prime. Dan jangan lupa juga teman-teman, Kang the Conqueror di Ant-Man Quantumania yang banyak dilupakan orang ya teman-teman. Bagaimana nasibnya nanti? Apakah Loki bisa nge-rewrite story-nya atau menulis ulang kisah dari Kang Quantumania ini? Apakah bisa Loki menyelamatkannya? Karena ketika di Ant-Man Quantumania ia seperti terhisap ya ke engines atau the multiversal wall-nya tersebut ya teman-teman, dan menghilang. Kalau memang Loki dipersiapkan menjadi karakter yang maha dahsyat dan maha kuat, God of Stories yang menggantikan He Who Remains sementara mengatur timeline dan Sacred Timeline, harusnya ia bisa ya bekerja sama dengan Kang the Conqueror mencoba beragam macam posibilitas varian-varian Kang yang tentunya bisa membantunya di Multiversal War yang akan datang, termasuk Kang Quantumania ini yang sangat benci banget dengan Council of the Kangs yang membanish atau mengasingkannya ke Quantum Realm.
atau di subatomic microverse. Dan banyak juga teori yang berpendapat ya teman-teman, bahwa ketika ending credit scene Quantumania Council of the Kings berkata The Exiled One sudah mati, atau yang mereka asingkan itu sudah mati, itu bukan merujuk ke Kang Quantumania, tapi merujuk ke He Who Remains yang mereka maksud mati di sini. Nah, banyak juga nih yang punya pendapat kayak gitu ya. Tapi kenapa malah He Who Remains mereka sebutkan yang diasingkan? Karena He Who Remains membuat sacred timeline ya teman-teman, mengisolasi timelinenya dari timeline lainnya. Katanya sih seperti itu, tapi ini masih teori saja sih. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya sedikit informasinya tentang Loki, God of Story yang akan menjadi Avengers Prime pastinya guys. Wah, nggak sabar banget ya untuk episode ke-6 nih minggu ini ya, bersamaan dengan The Marvels kita akan bahas ya guys ya. Thank you for watching my videos. Jangan lupa like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye and see you next time.